mengapa pestisida alami atau yang berbahan aktif dari bahan baku alami lebih ramah lingkungan. Seperti dari ekstrak tumbuhan, minyak esensial, atau mikroorganisme, sehingga memiliki dampak negatif lebih rendah dibandingkan pestisida sintesis. Berikut beberapa alasan utama adalah: pertama, pestisida nabati lebih cepat terdegradasi oleh sinar matahari, udara, dan mikroorganisme, sehingga tidak mencemari tanah dan air dalam jangka panjang. Kedua, tidak menumpuk dalam rantai makanan atau terresidu di dalam makanan, seperti sayuran dan buah-buahan. Lebih aman bagi organisme yang bukan patogen bagi tanaman, yang hidup di dalam tanah, dan bersimbiosis saling menguntungkan dengan akar tanaman. Sehingga ekosistem biologi tanah tetap terjaga. Seperti cacing-cacing tanah dan yang lainnya, juga tetap terjaga. Sehingga kesuburan tanah tidak mengalami penurunan dengan terjaganya kualitas tanah. Keempat, karena mengandung berbagai senyawa aktif alami, hama lebih sulit mengembangkan resistensi dibandingkan dengan pestisida kimia yang sering memiliki satu bahan aktif utama. Karena berasal dari bahan alami, maka pestisida nabati memiliki tingkat toksisitas yang lebih rendah bagi manusia dan hewan dibandingkan pestisida sintesis. Sayangnya, di saat sekarang ini, opini yang terbentuk di benak sedulur tani terhadap pestisida nabati masih dianggap efektivitasnya lebih rendah dibanding dengan pestisida kimia, sehingga belum disukai kebanyakan sedulur tani. Menurut saya, yang sudah meneliti beberapa tahun belakangan ini tentang efektivitas pestisida nabati, pendapat itu kurang tepat, karena senyawa aktif yang saya pergunakan dari bahan nabati cukup efektif. Seperti, pertama, alpinin, yang memiliki aktivitas sebagai insektisida dan antimikroba. Kedua, galangin, bersifat anti jamur dan antibakteri patogen tanaman. Ketiga, metilsinamat, berperan sebagai insektisida alami dan penolak serangga. Keempat, eukaliptot, yang bersifat toksik terhadap beberapa serangga dan hama tanaman. Kelima, alilicin, senyawa sulfur yang bersifat antibakteri, anti jamur, dan insektisida alami yang sangat efektif menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, dan beberapa jenis hama. 6. Dialil disulfid dan dialil trisulfid yang berperan sebagai insektisida dan nematisida yang efektif mengendalikan kutu daun, ulat, dan nematoda. Ketujuh, ajoen, memiliki aktivitas anti jamur dan bakteri. Kedelapan, saponin, bersifat insektisida dan dapat mengganggu sistem pencernaan serangga hama. 9. Flavonoid, yang bersifat antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Dan senyawa aktif yang lain. Bahan-bahan ini saya campur menjadi satu, sehingga berbentuk cairan yang berfungsi sebagai insektisida dan fungisida nabati. Dan saya tambahkan pelekat daun dari bahan alami, yang berfungsi sebagai komponen yang sangat penting, yang terkait dengan kemampuan melekatkan bahan-bahan aktif tersebut di permukaan daun, sehingga lebih tahan lama menempelkan bahan aktif pestisida nabati di permukaan daun, sebagai tameng pertahanan daun dari serangan hama dan penyakit tanaman. Jadi, dapat saya simpulkan, efektivitas dari suatu pestisida, selain kualitas bahan aktifnya, juga kualitas dari pelekat daunnya. Dari uji coba yang telah saya lakukan beberapa kali, dengan beberapa kondisi, pelekat daun alami yang saya pergunakan mampu bertahan sampai 2-3 minggu setelah aplikasi. Demikian, sekilas penjelasan saya terkait pestisida nabati. Semoga bermanfaat bagi sedulur tani di tanah air. Terima kasih. Maju bersama Pucang Madu menuju